Halo teman-teman semua, apa kabar? Hari ini kita akan masak ikan asin jambar roti asam pedas. Bahan-bahannya yang pasti yaitu ikan asin jambar roti secukupnya. Kemudian kita pakai juga 4 buah cabai merah keriting, 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, gula merah secukupnya, serta 1 buah tomat. Selain itu kita pakai juga asam jawa secukupnya dan kecap manis ya teman-teman. Nah, seperti biasa, teman-teman sediakan minyak goreng secukupnya di atas wajan penggorengan dan biarkan minyak goreng itu menjadi panas terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kalau sudah panas, teman-teman bisa memasukkan ikan asin jambar rotinya dan bisa mulai menggoreng. Gorenglah ikan asin ini sampai berwarna kuning keemasan ya teman-teman. Nah, kalau menggoreng ikan asin jangan sampai gosong. Kalau gosong, ikan asin itu akan berasa pahit gitu loh teman-teman. Nah, untuk bumbu, itu sebenarnya opsional ya teman-teman. Untuk bumbu itu bisa digiling atau dihaluskan atau bisa diiris seperti yang saya lakukan. Nah, kalau saya lebih suka bumbu itu diiris. Kenapa? Supaya saya bisa merasakan tekstur garing-garing dari bawangnya nanti, gitu loh teman-teman. Nah, ini diaduk sampai benar-benar matang. Oh iya teman-teman, jangan lupa tadi asam jawanya itu direndam menggunakan air panas ya, karena kan yang kita gunakan hanya airnya aja. Nah, ini sudah masak, ikan asinnya bisa kita ambil, kita angkut, kita masukkan ke dalam wadahnya. Nah, jangan lupa minyak gorengnya ditiriskan seperti itu. Nah, itu kan sisa penggorengannya itu, sisa minyaknya kan masih banyak ya teman-teman. Nah, kalau itu terlampau banyak untuk kita lanjut ke step berikutnya. Jadi, minyak gorengnya itu harus kita kurangi terlebih dahulu. Gitu loh teman-teman. Nah, itu kita sisihkan dulu ikan asin yang sudah matangnya. Kita kurangi dulu minyak gorengnya. Nah, ini sudah kita kurangi ya. Minyaknya sudah cukup untuk langkah selanjutnya. Karena minyak gorengnya sudah panas, kita bisa lanjut untuk mulai menggoreng segala jenis bawang. Yang pertama kita masukkan yaitu bawang merah, kemudian bawang putih. Nah, bawang merah dan bawang putih ini harus kita goreng sampai dia garing, kemudian berwarna kuning keemasan dan mengeluarkan aroma wangi ya teman-teman. Nah, itu sudah bawang gorengnya sudah matang, tinggal masukkan cabenya. Cabenya dan bawang-bawangnya diaduk semua ya teman-teman. Jangan sampai cabenya juga gosong. Lanjut, kita masukkan tomat. Tadi 1 biji tomat itu dipotong menjadi 4 bagian. Langsung kita masukkan ke penggorengan itu ya. Nah, sambil di penggorengan, sambil diaduk, sambil dipecahkan tomatnya.
Nah, itu air asam jawa yang saya masukkan tadi itu sudah saya rendam terlebih dahulu di air panas ya teman-teman. Nah, itu kita gunakan air asam jawanya. Jangan sampai itu apa namanya itu bijinya masuk ya teman-teman. Jadi kita hati-hati sekali memasukkannya. Biji-bijinya jangan dimasukkan, kita cukup gunakan air asam jawanya saja. Kita aduk lagi. Lalu kita masukkan gula merahnya tadi ya. Gula merahnya secukupnya aja teman-teman. Nah, itu aduk dulu. Kalau bisa sebenarnya gula merahnya diiris tipis-tipis ya teman-teman. Tapi masalahnya itu gula merahnya kan saya taruh di kulkas. Jadi itu sangat keras. Makanya saya masukkan aja ke dalam. Langsung ke wajan penggorengan karena nanti dia akan mencair dengan sendirinya. Kemudian tambahkan sedikit air. Lalu aduk lagi. Nah, ini teman-teman sudah bisa masukkan ikan asin yang sudah digoreng tadi. Nah, ini teman-teman aduk sampai gula merah dan semua bahan campurannya itu merata serta agak sudah mengental airnya ya teman-teman. Itu kita sambil koreksi rasa. Karena saya koreksi rasanya ternyata terlalu asin, jadi saya tambah lagi kecap manis secukupnya. Jadi kalau teman-teman ya dikoreksi dulu rasanya. Kalau misalnya kurang asin, teman-teman boleh tambahin rasa asin. Tapi kalau misalnya sudah terlampau manis, maka jangan ditambahin gula lagi ya teman-teman, atau kecap manis gitu. Jadi tergantung bagaimana rasanya saat teman-teman koreksi. Karena ada jenis-jenis ikan asin yang benar-benar asin, ada juga yang nggak terlalu asin teman-teman. Nah, itu kan kelihatan gula merahnya sudah mulai apa namanya itu larut dengan sendirinya ke dalam larutan airnya itu. Nah, itu koreksi rasanya ya teman-teman. Nah, baru kita tambahin kecap manis. Saya tambah sedikit aja untuk supaya rasa asinnya tidak terlalu mendominasi. Karena kan sebenarnya rasa manisnya sudah dari gula merah, tapi karena rasa asinnya kayaknya lebih mendominasi, saya tambah lagi kecap manis. Jadi penggunaan kecap manisnya itu tergantung dari pada saat teman-teman koreksi ya rasanya. Kalau memang sudah manis nggak usah tambah lagi kecap manis teman-teman, nanti jadi berlebih rasanya. Nah, ini dibiarkan seperti itu sampai benar-benar matang dan airnya itu agak menjadi lebih lebih mengental. Nah, seperti ya teman-teman, itu udah mulai mengental airnya. Itu berwarna hitam karena gula merahnya sudah larut semua. Nah, itu sudah mulai agak dia mengkaramel-karamel gitu. Jadi ikan asin ini rasanya segar ya teman-teman. Ada asam, ada manis, ada pedas gitu. Ini kalau banyak orang di rumah jadi rebutan ini teman-teman. Makanannya sederhana, simple, tapi benar-benar nikmat. Nah, itu sudah masak ya teman-teman, dimatikan apinya. Nah, bisa kita angkat, masukkan ke wadah penyajiannya. Tada! Selamat menikmati teman-teman.